ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi khususan al-Imam Bukhari subhanahu ya Fatih Ali Sil Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Mustaqim suratul ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun. Babun ay hadza babun. Bermula ini itu ada bab. Ala kulli muslimin itu atas setiap orang muslim shadaqatun bermula shadaqah. Faman maka bermula barang siapa lam yajid itu tidak menemui siapa man ha pada shadaqah fal ya'mal maka hendaknya melakukan siapa man bil ma'rufi dengan kebaikan. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Muslimun ibnu Ibrahim hadatsana Syu'bah hadatsana Sa'id ibnu Abi Burda an abi dari bapaknya Sa'id an jadi dari kakeknya Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi ala kulli muslimin itu atas setiap orang muslim shadaqatun bermula shadaqah. Faqalu maka berkata siapa sahabat ya Nabi Allah wahai Nabi Allah faman maka bermula barang siapa itu lam yajid tidak menemui siapa man pada sedekah. Qala berkata siapa Nabi ya ya'malu bekerja siapa man biyadihi dengan tangannya man terus hasilnya apa yang fa'u maka memberi manfaat siapa man nafsu pada dirinya man wa yatasaddaqu dan bersedekah siapa man. Qalu berkata siapa sahabat fa illam yajid maka apabila tidak menemui siapa man rasa kerja iki maksudnya tidak bisa kerja. Qala berkata siapa Nabi yu'inu membantu siapa man dal hajati pada orang yang punya hajat al-mal hufa yang sangat hajat al-mal hufa yang sangat hajat. Qalu berkata siapa sahabat fa illam yajid maka apabila tidak menemui siapa man menemui untuk menolong orang yang hajat ya katakan qala Nabi fal ya'mal maka hendaknya melakukan siapa man bil ma'ruf dengan kebaikan wal yumsik dan hendaknya menahan siapa man anisyari dari keburukan fa inna maksudnya imsak anisyar fa inna maksudnya al imsak anisyar imsiku anisyari rujuk itu kan pada masdar. Nah itu karena satu binti bari sodako karena kobarnya mu'anas. Fa'inna makasnya imsak anisar lahu bagi man itu sodakotun sodako itu sodakun sodako. Ini bab yang terakan Imam Bukhari ala kulli muslimin sodakotun ilakhir. Jadi gini, sodako itu punya makna dua. Ada makna khusus, ada makna umum. Sodako yang makna khusus itu sodako dengan materi. Itu sodako makna khusus. Sodako makna umum itu kullu ma'rufin sodako. Jadi sodako itu sama lagi ada makna khusus, ada makna umum. Yang makna khusus sodako dengan materi, dengan duit, makanan, baju dan sebagainya. Sodako gimana umum itu kullu ma'rufin sodako setiap kebaikan itu sodako tasbih sodako kan bantu ngangkatkan barang yo sodako bantu ngangkatkan suku yo sodako dan sebagainya. Nah kemudian ada hadis yang diriwayatkan dari kakeknya Sa'ad an-Jadihi dari namanya Sa'id Abi Musa namanya Jadu Sa'id itu namanya Abi Musa al-Asy'ari luar biasa ini kan Sa'id bin Abi Burda bin Abi Musa al-Asy'ari. Jadi kakeknya Abi Musa al-Asy'ari. Yang masyhur kan kakeknya. Beliau merahasiakan kemasyhuran kakeknya, menutupi. Dari Rasulullah SAW. Kalimatnya gini, ala kulli muslimin shadaqah. Bahasanya pakai ala. Ini ada kan ala. Ini ada kemungkinan satu ala itu bermakna sunat akadah.
Setiap orang muslim sangat dianjurkan untuk bersedekah. Kemudian ada lagi yang mengatakan Allah ini bisa bermakna wajib. Ini dalam hal tertentu, nanti dalam hal tertentu. Itu gini, yang dimana sedekah yang secara sunat muakkadah yang punya. Kita seperti ya ada orang barangkali nggak punya beras, itu pinjaman kita pinjam apa? Kita kasih, kita bantu. Nah, yang sedekah yang wajib itu bisa begini, kita maaf, kita ketemu orang ya, orang ini sangat lapar. Kalau tidak kita bantu, asalnya ngomong secara syariat, tidak kita kasih makan, sama mati. Maka sedekah sini bisa berarti wajib. Cuman secara umum sedekah itu sunat muakkadah, namun bisa wajib karena hal tertentu. Makanya Allah itu begitu kan, bisa ini sunat muakkadah karena Allah bisa jadi wajib, bisa berarti apa situasi kondisi. Yang intinya setiap orang muslim baik laki maupun perempuan dianjurkan bersedekah. Nah ini kemudian sahabat bertanya, ya Nabi Allah, fa'lam yajib, kalau tidak memenuhi sedekah. Nah ini artinya begini, sahabat nanya seperti alasannya, pemahaman sahabat seakan-akan sedekah itu hanya berupa materi. Nah, sehingga kalau kami tidak menemui sesuatu, terus kita gimana ya Rasul? Nah, terus Nabi menjawab, ya malu biadi. Ya kalau tidak punya, ya harus kerja dulu. Ini langkahnya, kerja dulu, jangan mutus. Jangan. Di sini kan tidak mampu, jangan kerja dulu. Hasilnya digunakan manfaat untuk dirinya, terus disedekah. Kayak yang dulu kemarin, bahwa ketika Nabi menganjurkan sedekah, sahabat yang tidak mampu tidak sanggup kerja di pasar. Ada yang umrah sumur kan, sama kayak gitu ya kemarin kan, sebagian untuk keluarganya, sebagian disedekahkan, sampai kayak gitu. Sahabat sakinya sedekah. Maka Nabi, kalau kamu tidak menemukan sesuatu, jangan mutung, kerja dulu. Nah, sampai kayak gitu, saking pentingnya sedekah. Jangan sampai gampangannya kita nggak bersedekah, kerja dulu. Nanti hasilnya dibagi untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, dan sisanya disedekahkan. Fa'ilam yajib, kalau tidak nemu ya Rasulullah. Wah, kamu yang kita nggak bisa kerja, nggak ada kerjaan. Yu'in dal hajat. Ada orang yang butuh, yang sangat butuh bantuan. Misalkan tetangga kita dia punya hajat, ini kan butuh bantu masak, kayu, dan sebagainya. Ini termasuk sedekah. Jadi banyak ini dal hajat. Ada orang, wah ini mau butuh membangun musola, mau bikin proposal. Ini karena untuk menyelesaikan musolanya. Siapa kan kita dengan Bupati baru diantar Bupati, Pak Putih butuh mau ini. Ini masjidnya musolanya butuh bantuan misalkan. Fa'ilam yajid, kalau tidak ya Rasulullah, orang yang tidak ada. Ya falyamal bil ma'ruf. Melakukan dengan ma'ruf, melakukan hal yang baik, seperti melakukan hal-hal yang banyak kan, kayak buku tasbih, sedekah, dan seterusnya. Setelah itu wal yumsik anisa, kalau memang kamu belum bisa makruh, ini terakhir, itu tahanlah, artinya tahanlah diri kamu dari melakukan keburukan. Pokoknya ojo nyalai orang, jangan nyalai orang, jangan nyakiti orang. Fa innaha lahu sedekatun, menahan diri dari menyakiti orang, dari merugikan orang, menahan diri dari beramal buruk, dan sampai melakukan buruk itu juga sedekah. Ini terakhir ini kan. Ini artinya sedekah itu macam-macam, bisa pakai materi, bisa pakai kerjaan, bisa pakai ucapan dan lain sebagainya. Itu luas. Maka dari sedekah bermakna umum, bisa bermakna khusus. Babu qadrukam, bermakna bab menerangkan babun. Ayhada babun. Qadrukam, bermula kira-kira berapa? Yukto itu diberikan apa? Qadru itu minaz zakati, dari zakat, wasodaqati dan sedekah. Waman, dan bab menerangkan orang atau yang memberi siapaman satan pada satu kambing.
satan pada satu kambing. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Abu Syihab bin an Khalid al-Qadda an Kamsah bin Sirin an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Qala Ummi Atiyah bu'itsat dikirim ila Nusaibata kepada Nusaibah al-Ansoriyah disatin dengan satu kambing. Bisa dikirim ila Nusaibah al-Ansoriyah apa bisatin satu kambing. Fa'arsalat maka mengirim siapa Nusaibah ila Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha minha sebagian daripada satin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam indakum syai'un, adakah, itu istilah itu biasa karena jangan maklum bagi beliau, kalau bagi kita kadang belum maklum ini yang tidak rasakan. Jadi kalau jawabnya itu adalah na'am, berarti ada istilah yang kira-kira dirasakan. Jadi itu sudah penasaran sendiri. Indakum, adakah itu di sisi kamu semua? Syai'un bermula sesuatu dari makanan. Syai'un bermula sesuatu dari makanan. Faqultu maka berkata siapa salah, enggak ada. Illama kecuali barang arsalat yang mengirim dengan Nusaibah itu siapa Nusaibah mintil kasyati dari itu kambing. Faqala maka berkata siapa Nabi, hati datangkanlah, bawa ke sini. Hati bawalah ke sini ya. Hati datangkan, bawakanlah ke sini. Faqad balagot maka benar-benar telah sampai apatil kasat mahillaha pada tempat halalnya, mahillaha pada tempat halalnya, mahillaha pada tempat halalnya til kasat. Ini bab menerangkan kadar kira. Jadi kadar kira berapakah yang perlu diberikan dari zakat dan sedekah. Di mana gini, jadi di belakang ada pembahasan zakat itu kalau sudah satu nisab dan sudah mencapai syaratnya, kira-kira berapa yang dikasihkan? Itu maksudnya kan. Jadi sekali lagi ini bab menerangkan kadar kira yang diberikan berupa zakat pada mustahiknya atau sedekah. Jadi sedekah ini diatas mana zakat ini kalau bahasa min adfil am ala khos. Kalau sedekah itu kan zakat mesti wajib ya. Kalau sedekah bisa wajib, bisa sunnah. Ini gampangannya kadar kira berapakah orang sedekah? Kira-kira ukuran orang sedekah sepiro. Kalau zakat kan sudah ada ukurannya ya. Nyangkut nisab. Kemudian waman atau bab orang yang memberikan satu kambing. Ini ada hadis yang diriwayatkan dari Ummi Atiyah. Kata Ummi Atiyah, qalat bu'itsa ila Nusaibah al-Ansoriyah bisatin. Ada satu kambing, kata beliau, itu dikirim kepada Nusaibah al-Ansoriyah. Ini begini, Nusaibah itu mestinya nama beliau, nama Ummi Atiyah. Jadi nama beliau Ummi Atiyah itu namanya Nusaibah. Maka dalam hal ini mestinya kan gini, kan bu'itsa ilayya yang dikirim pada saya. Tapi tidak begitu, Nusaibah ila wa bu'itsa ila Nusaibah. Maka Nusaibah itu nama dia. Nah, itu kalau kita dulu pernah ngaji balaghah aja. Kan ada nih bab apa al-khuruj an muqtadadzuhur. Jadi dalam ilmu balaghah itu kan ada gini, judul babul khuruj an muqtadadzuhur. Bab keluar dari tuntutan zahir. Bisa tuntutan zahir kan gini, dikirim pada diri saya, kan pakai saya. Nah, gitu. Tapi enggak dikirim pada Nusaibah, sebenarnya nama dia ini. Nah, ini kalau bahasanya itu namanya iltifat. Iltifat itu artinya pindah. Mestinya takalum saya pindah ke goib. Al-khuruj an-mutadzuhir, tuntutannya mestinya saya. Tapi enggak saya. Nah, Nusaibah. Nusaibah itu nama pribadinya. Sama lagi itu namanya bagian iltifat. Nama iltifat itu pindah. Nah, faedahnya apa? Ini faedahnya. Faedahnya itu adalah al-istijlab lil khitab. Orang masih yang balaghah. Jadi ini supaya orang yang diomongi itu ada perhatian, sampainya itu ada perhatian. Ini maknanya gini artinya, perhatikanlah kalimat saya ini. Perhatikanlah apa yang saya katakan ini. Karena ini banyak penting. Maknanya ini. Jadi kata beliau ini penting sekali. Maka debat bahasanya iltifat yang punya faedah al-istijlab lil khitab. Menarik pendengar kan
supaya benar-benar omongannya diperhatikan. Cuman kita berarti apa enggak, kalau bagi beliau itu penting. Mungkin bagi Pak Rosa pun setengah-setengah pentingnya gitu. Karena dengar siapa yang mengkaji itu. Jadi begini, ini memang penting karena menyangkut banyak hal, banyak hukum. Jadi kata Nusaibah, saya dikirimi satu kambing. Nah ini kambing sodako dari Siti Aisyah, tentu berita Nabi. Jadi Nabi itu Aisyah kirim Nusaibah itu kambing satu. Ini kambing sodako, kirim. Nah setelah dikirim dengan Nusaibah itu dipotong kambing ini, masalah. Terus dagingnya ini dikirim ke Aisyah lagi. Kirim ke Aisyah lagi. Nah terus Nabi nanya Siti Aisyah waktu dia habis pergi, yo masuk rumah. Indah Usaibun, saja ada nak kamu pindah suatu makanan? Ya Rasul nggak ada makanan. Ilama kecuali sesuatu dari daging kambing yang dikirim Nusaibah. Jadi kambing yang sampai kasihkan kemarin Nusaibah itu dipotong, dagingnya dikirim pada kami. Terus kata Nabi, ini hati, bawa sini ke dia, bawa sini. Nah, karena kot balagot majulah sekarang sudah kalah. Ini maknanya begini, ini yang perlu kita perhatikan. Rasulullah itu kan tidak boleh makan sedekah ya, karena kata orang, baik sedekah biasa maupun zakatnya tidak boleh. Nah, ketika sudah dikasihkan Nusaibah, berarti kan haknya Nusaibah. Terus dikasihkan Nabi, itu statusnya bukan sudah lagi hadiah. Nah, ini maknanya sesuatu yang tidak boleh secara langsung, itu bisa boleh dengan tidak langsung. Contoh begini ya, misalkan Pak Rojab ini nadar apa, kurban atau akikoh. Itu Pak Rojab dengan orang yang wajib nafkah kan nggak boleh makan kurban itu. Otomatis dibagikan lah Pak Sodikin dengan teman-teman. Nah dengan Pak Sodikin dimasak, Pak Rojab sudah makan, terus masakannya ini dikirim ke Pak Rojab lagi. Nah ini boleh halal. Nah itu namanya hadiah, itu jadi hadiah. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah jadi ada yang kayak gitu, itu namanya kayak gitu. Contoh gini, misalkan kayak gini. Ini ilmu makanya kata Nusaibah ini perhatikan, cukup penting Pak Ustaz. Sampai kalimatnya tadi pakai intikol, bahasanya intikol. Masjid itu kan secara langsung nggak boleh terima zakat. Misalkan masjid itu bangun masjid terus mungkin banyak tentang material di tubuh. Itu kita berikan zakat atas nama masjid tidak boleh, itu bukan manusia, kan tidak termasuk golongan lah. Tapi zakatnya masuk bikin kasihkan takmir masjid atau panitia pembangunan atas nama boleh, karena panitia punya hutang untuk bangun masjid, yang akan dikatakan boleh. Terus dengan panitia digunakan untuk bayar di toko karena punya hutang masjid sah. Nah kayak itu kira-kira gitu kan. Kalau langsung tidak boleh, tapi kalau dibelokkan boleh. Bisa dipaham kan? Nah, jadi kalau unsur kesengajaan bisa. Gimana? Iya harus bisa. Kalau Rasulullah itu kan tidak ada harus bisa kesengajaan. Iya orangnya. Kalau sekarang kalau ada niat supaya nanti putar dikembalikan ke ini sudah ada. Nah, itu namanya khilaf tadi. Walaupun Nabi kan nggak ada khilaf kan memang sudah dikembalikan lagi. Nah, jadi ada khilaf itu yang haram, ada yang boleh. Nanti ada batasan. Jadi yang tidak merugikan, ini kan tidak merugikan orang. Khilaf itu ada yang haram, yang merugikan. Tapi kan kalau tidak merugikan, sama-sama. Itu kan menguntungkan. Mosok Pak Rojak ini yang motong kambing 5 nggak boleh makan karena dia nadar kan. Nah, karena sampai punya perasaan, nggak boleh sampaikan kan, masa-masa Pak Rojak juga nggak makan. Nah ini mana gini sebetulnya, kalau ini maksudnya gini, kalau zakat misalkan gini, nanti sampean punya kambing 40 kan sudah satu nisab ya. Nah, terus sudah memenuhi syarat, terus sampean zakatnya satu kambing, sampean kasihkan satu orang sah. Tapi kalau orang sedekah itu tidak ada ukurannya, tidak harus satu kambing, kayak ini kan dagingnya saja dikirim berapa, bisa dipaham maksudnya. Jadi kalau sedekah itu ukurannya berapa kecil besarnya tidak ada ketentuan. Tapi kalau zakat tidak ada ketentuan sesuai dengan kepemilikannya, ya kan? Dan itu kalau mau banyak akan banyak. Kalau pas satu nisab ya pas satu nisab dan sebagainya. Babu zakatul warofi.
Bab zakatil waraqi bermula dari bab dengan zakat perak. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malikun an Amr bin Yahya al-Mazini an Abi dari bapaknya Amrin. Qala Abi Sam itu mendengar siapa saya? Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Abu Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa tidak ada itu fima di dalam barang duna khamsi daudin yang kurang 5 ekor ma itu sodakotun apa zakat minal ibil nyatanya unta atau berupa unta walaisa dan tidak ada itu fima di dalam perak ini perak ini duna khamsati awakin fima dalam barang misalnya perak duna khamsi awakin yang kurang 5 ukiah yang kurang 5 ukiah sodakotun apa zakat walaisa dan tidak ada itu fima di dalam barang duna khamsati ausukin yang kurang 5 beberapa ausuk sodakotun apa sodakotun apa zakat sodakotun apa zakat sodakotun apa zakat. Jadi ini bab menerangkan zakatnya perak. Kenapa perak didahulukan? Perak didahulukan kok tidak ternak yang lain-lain. Ini karena begini alasannya. Karena peredaran perak ya kan, itu sangat dibutuhkan. Karena zaman dulu kan mata uang dirham dengan dinar ya. Sehingga peredarannya dirham itu sangat dibutuhkan. Maka dia didahulukan karena kebutuhan masyarakat lebih banyak perak daripada yang lain itu maksudnya begitu. Nah, karena Rasulullah mengatakan beliau bersabda unta yang kurang 5 un itu tidak ada zakatnya. Jadi gini, nisabnya unta, nisab itu kan ukuran terkecil ya, ukuran minimal. Nah, unta itu adalah 5. Jadi kalau kurang dari 5 itu belum wajib zakat. Unta ini 5 ini nisabnya. Kalau 4 belum wajib. Ini yang unta ini nanti bakasannya di belakang panjang. Jadi kita sementara ini tahu bahwa unta itu mulai nisabnya itu 5, kurang dari 5 tidak wajib. Nanti 5 itu merupakan satu kambing. Nah yang ini walaisa fima duna khamsi awakin sodaqah. Perak itu kalau kurang dari 5 ukiah itu tidak ada zakatnya. Nah 5 ukiah itu satu ukiahnya itu sama dengan 40 kali 5 40 dirham kali 5 berarti 200. Jadi 5 ukiah itu sama dengan 200 dirham. 200 dirham itu ada yang mengatakan sama dengan 588 gram. 588 gram kayak takut satu jam itu 588 gram. Terus gini ya, kita ini harus sama-sama memahami yang namanya ukuran itu rata-rata itu khilaf. Kayak ukuran orang boleh kosong itu kan khilaf, ukuran itu kan khilaf. Maka barangkali sampai ini baca di buku-buku tentang zakat itu mesti tengok, kan nggak sama kan pemirsa. Jadi 5 ukiah itu sama dengan 200 dirham. Ada yang mengatakan 200 dirham itu 588 gram. Ada yang mengatakan 543,6 gram. Mana ini? Kalau kurang dari itu maka tidak wajib apa? Zakat. Tidak wajib zakat. Kayak 1 ukiah itu 40 dirham itu diiktifak dengan mufakatnya. Nah yang dikeluarkan itu 2,5 atau gampangannya segini aja 1/40-nya. Jadi 1/40-nya. Jadi zakatnya itu 2,5 atau 1/40. Gampangannya 40 ya kan. Jadi bagi berapa? 40. Kemudian kalau emas,
Emas itu, ini kan zakatnya apa? Perak. Nanti kalau nggak paham bisa ditanya ya. Kalau emas itu ada yang katakan 84 gram, ada yang 77,58 gram. Ada yang 84 gram, ada yang 77,58 gram. Nah sekarang yang perlu dibagi, ini bersama ini yang perlu catat ini ya. Kalau masalah ukuran nisabnya itu banyak di buku. Yang perlu dipahami, emas yang wajib zakat itu emas murni. Yang murni sudah mencapai 1 nisab. Jadi emas 24 karat yang sudah mencapai berapa? 1 nisab. Umpama ya kita ngikut yang 84 gram. Berarti emas murni itu sudah mencapai 84 gram. Misalkan gini, kita punya emas 20 karat, tapi 100 gram. Kan gitu kan? Nah ini cara untuk mengetahui apakah sudah 1 nisab apa tidak. Itu cara gini. Nisab, ukuran nisab, katakan kita yang milih 48 ya, atau milih 77 ya kan, itu dibagi apa karatnya, misalkan emas kita 20 karat, berarti 84 dibagi 20, ini karatnya. Hasilnya dikalikan 24 murni, emas murni. Itu ketemu enggak kira-kira 84 gram. Kalau kita pakai nisabnya 84 gram, bisa dipaham maksudnya. Jadi satu lagi, emas itu kan ada yang murni ada yang enggak ya. Kalau murni jelas, misalkan 24 karat. Nanti kalau sudah 1 nisab, oke. Nah sekarang kita punya emas itu 100 gram, cuma enggak murni, kan enggak murni. Caranya nisabnya kita ini ngikuti yang berapa? Katakan ngikuti yang 84 gram. Itu dibagi karatnya emas kita. Misalkan karat emas itu 20, berarti dibagi 20. Hasilnya dikalikan 24. 24 ini murninya emas murninya. Nah nanti ketemu berapa? Nah ada nggak 1 nisab? Kalau nisab berarti dizakati, kalau enggak berarti tidak. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, maksudnya gitu. Wah, dia nisabnya itu, nisabnya yang murninya karena emas itu yang murni. Wah, mana? Nah, harganya itu kan bisa naik turun, harga kan jadi kurang. Yang penting ukuran gramnya. Masalah harga itu kan naik turun. Kita punya 20 karat. Caranya belum. Jadi gini Pak Rojak, nisabnya dulu kita tentukan. Ya, misalkan kita nisab kita mengikuti yang 80 gram. Itu dibagi emas kita ini berapa karat? Misalkan 20 karat, jadi dikali 20, 84 gram dibagi 20. Hasilnya berapa? Dikalikan 24. 24 ini ada yang lurus. Ini yang murninya, kan murni maksudnya 24 karat. Nah, hasilnya itu ada nggak nisab? Nah, 1 nisab itu maksudnya. Jadi paham? Ini nggak tahu. Ini repot juga. Lu itu paham ini ya. Iya, jadi nisabnya dulu ikuti ditentukan. Ini yang punya banyak emas ini kayak Pak Rojak ini harus tahu ini kan. Walaisa dan tidak ada itu fima di dalam barang. Barang ini menyangkut biji-bijian 2 bahan alas yang kurang 5 ausuk, tidak ada sodakotun apa zakat. Sodakotun apa zakat. Udah bisa dipaham tadi Pak Rojak? Belum. Oh? Jangan paham Pak. Jadi gini Pak Rojak. Pertama kita mengetahui 1 nisabnya emas itu berapa. Kan hilang, ada yang 77 sekian, ada yang 84. Karena kan kita ngikuti yang 84, tulis 84 1 nisabnya. Yo 84. Nah, kan? Dibagi emas sana itu berapa karat? Misalkan 20 karat, dibagi 20. Nah, hasilnya berapa itu Ustaz? Dikalikan 24. 24 ini adalah emas murni. Hasilnya berapa? Ada nggak 1 nisab itu? 100,8. 100? Nah, berarti sudah nisab. Lebih daripada 84. Nah, terus dikeluarkan zakatnya. Bisa dipaham Mas?
Kalau itu 100 baru dekat. Ya enggak, bukan lagi 100, tapi kan ukurannya 8 Jadi berarti kalau kita punya emas 100 gram, tapi nggak murni. Iya, coba nggak murni. Kalau mas kita 100 gram murni ya sudah, kenapa aja? Ya nggak sudah, berarti kan sudah 1 bisa lebih. Ya makanya yang 100,8 ini adalah batas untuk emas yang berukuran. Iya. Paham ya? Jadi gini, sisa tadi berapa sisanya tadi? 8,8. Berarti sudah. Ini kan apa? Jadi kayak gitu. Nah kemudian walaisa fima duna khamsati ausukin sedekah. Jadi kalau biji-bijian atau buah-buahan, kalau buah-buahan madzhab Syafi'i itu kan enak, hanya kurma dan anggur ya. Kalau ini sekarang beras itu kan kayak beras, jagung. Itu kalau kurang dari 5 ausuk itu nggak ada zakatnya. Nah ukuran kayak gini itu 5 ausuk itu kalau kita biasanya kita jadi orang dusun zakat itu pakai beras putih apa gabah? Dusun itu kalau orang paling Biasanya itu gabah. gabah ya? Gabah kering. Gabah kering kan? Enggak, kadang Nggak tentu ya? Nggak tentu kan? Nah, jadi kalau beras putih itu satu nisabnya itu 8,15 kintal lebih 757 taruh lagi jadi 8,15 kintal lebih dikit kan kalau beras putih jadi 8,15,75799 gram. Kalau gabah itu 132 kintal 1,323 kintal 132 kilogram. Itu kalau gabah, saya pakai gabah ya. Tinggal kalau nanti pakai enggak pakai pengairan, berarti kalau enggak pakai biaya, nah itu kan 5%. Kalau pakai biaya 10%. Jadi paham ya? Ini makanya kita ini harus punya panduan buku-buku zakat itu kan sawit. Nah kalau sawit itu kalau dalam adab itu sawit Tidak harus buahnya. cuman yang nggak punya ini yang jangan pelit lah, ya kan sesuatu yang ada zakatnya kayak jangan nggak masukin, kapan kan masuk besar aja, terus karet bersama itu harus banyak, wah. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibn Musa hadatsana Abdul Wahab qala Abdul Wahab hadatsani Yahya ibn Sa'id qala Yahya akhbarani Amrun sami'a Abu An Abi Sa'id radhiyallahu anhu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biada dengan hadisul matur kayak hadis di atas sama. Babul ardi bi zakat. Ini yang sama-sama belum kita pahami. Karena sering tiap tahun ini bermasalah ini. Babul ardi bermakna bab bolehnya mengambil barang yang selain emas perak. Babul ardi bermakna bab bolehnya mengambil barang selain emas perak fi zakati di dalam zakat. Fi zakati dalam zakat. Qala berkata Tawusun, siapa Tawus? Qala Mu'adzun radhiyallahu anhu di ahli Yaman kepada penduduk Yaman. Ketika disuruh Rasulullah untuk menangani zakat. Uktu memberikanlah kamu semua. Uktu memberikanlah kamu semua ini pada saya bi ardin dengan barang yang selain emas perak. Bi ardin dengan barang yang selain emas perak. Dibadali siapin pakaian. Pakaian itu bisa komisin burda kemul, burda ini. Komisin kemul ngeburda, kemul hitam. Komisi itu kemul hitam atau selimut hitam dengan selimut hitam yang sekipat. Komis itu selimut hitam sekipat. Aula bisin atau pakaian fis sodakoti di dalam zakat. Maka nasyairi kali menjadi gantinya gandum waduroti dan jagung.
ahwan bermula memberikan ardin itu lebih memudahkan alaikum atas kamu semua, wa khairun dan lebih bagus li ashabi Nabi untuk beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ini yang tiap tahun mesti masalah ini ya zakat ini. Jadi gini, kata Taus Mu'ad radhiyallahu anhu itu ketika diserai Nabi untuk ngurus zakat di Yaman, itu beliau begini, utuni bi ardin, orang-orang yang sudah wajib zakat, utuni bi ardin, kasih saya ardin yang selain emas dan perak, bisa berupa pakaian dan lain sebagainya. Dalam hal ini terus dijelaskan siapin pakaian itu bisa komisin, bisa selimut, bisa pakaian yang lain, bisa dapat di dalam zakat. Maka nasaini waduro, mestinya gini, ahli Yaman itu zakatnya mengeluarkan gandum atau jagung. Cuman kata Mu'ad, kamu nggak usah bayar jagung, nggak usah bayar gandum, bayarlah ganti pakaian. Nah, ini kan berarti kima, makanya kima, diambil kimanya. Itu maksudnya, mestinya dikeluarkan itu gandum, yang dikeluarkan jagung, tapi diganti pakaian, masih zakatnya. Berarti kan kimanya. Alasannya karena itu memudahkan kamu, nggak repot-repot, dan juga lebih baik bagi umat Madinah. Karena waktu Madinah itu mungkin yang dibutuhkan itu bukan syair dan duro, tapi pakaian. Ini maknanya, ini maksudnya itu gini, zakat itu bisa dikimakan. Ingat, bahasa kima itu tidak harus berupa duit. Sesuatu apa saja yang nilainya sama. Nah, hadis inilah ini yang dipakai ulama-ulama mazhab Hanafi yang memperbolehkan zakat apapun berpakai kima, termasuk zakat fitrah. Jadi panggilan coba mata Hanafi kan zakat fitrah boleh kima. Jadi enggak pakai. Nah, kemudian Imam Bukhari, walaupun Imam Bukhari ini yang sering diceritakan beliau Pak Said Adil ini cerdas. Itu kan beliau mazhab Syafi'i. Imam Bukhari yang banyak beda pendapat dengan mazhab Hanafi. Dalam hal ini itu sepakat dengan pendapatnya Imam Hanafi. Padahal umumnya beda pendapat, tapi dalam hal ini sepakat. Artinya zakat itu boleh mengambil kima. Ingat, kima itu tidak berupa duit, apa saja, ya, artinya apa saja, yang penting emas perak. Nah, harganya yang penting nilainya sama. Ya, karena gini, di tempat kami itu kalau yang ngaji harta di situ tidak ada. Ya ini merupakan zakat mal, tapi merupakan kaya. Nah itu, itu namanya kima. Iya, kima itu namanya kima. Boleh. Yang sebenarnya ribut itu kan zakat fitrah ini, karena mazhab Syafi'i itu kan nggak bisa. Kalau yang lain ya semua masalah ini 2,5 kg kita berribut sampai meruntus masalah ini. Padahal ini kan kecil ya, karena zakat 2,5 atau 3 kilo lah, kan zakat fitrah maksudnya. Itu kan dulu cepat itu. Pas selesai boleh kima, boleh tidak. Kan repot. Zakat itu kan bukan haknya muzaki, haknya berarti kan yang milih itu mestinya asma, bukan. Nah ini, jadi alasannya termasuk mazhab Hanafi. Kita boleh kima itu kadang-kadang gini ya, contoh zakat fitrah. Yang namanya fakir miskin itu kadang tidak butuh beras banyak, masih beras semua. Sementara dia butuh daging, butuh yang lain-lain. Akhirnya beras yang didapat itu ditukar. Tukarnya nggak sesuai. Beras berapa kilo ya dapat daging berapa kan rugi. Coba kalau pakai duit kan bisa umum. Nah, bisa beli yang lain. Maka yang enak itu yang seperti kemarin yang pakai beras dianjurkan kalau Syafi'i. Yang pakai duit jangan dilarang. Jadi bagi fakir miskin itu berasnya ada, duitnya ada, kan enak. Sehingga berasnya utuh nggak dijual. Kalau dia punya duit, barangkali yang lain. Jadi ada benarnya cukup. Ya enggak? Nah, coba ini alasannya kan karena itu memudahkan kamu. Terus kami juga dari coba dari Yaman ya, bawa ke Madinah, bawa pakai enak kan, nggak seberapa banyak.
Apalagi yang dibutuhkan di Madinah waktu itu pakaian. Jadi kan melihat kondisinya orang yang menerima. Jadi sebetulnya cuma dalam satu sampai kan ketat yang mulai zakat fitrah maksudnya kan. Kalau yang lain itu kan sampean sangat dagang semen, ya. Maksud mengeluarkan semen kan tidak mungkin. Mesti kan timanya ketika tijarah dia. Maksud orang dagang koral itu maksudnya koral dulu. Repot ya. Jadi pandangan Syafi'i dalam hadis ini gimana ya? Nah, Imam Syafi'i itu gini, yang namanya pendapat. Ada yang katakan gini, sedekah itu bukan malah zakat, itu pajak kan? Nah, pajak itu buktinya apa? Dari Yaman dipindah ke Madinah berarti pajak. Karena zakat nggak bisa dipindah. Iya. Pandangan juga. Pandangannya itu maksudnya. Sedekah itu ada yang kata pajak gitu. Yang lainnya kan tetap hadis ini Sudah ada wajah bukan kita Bukhari bukan. Nah, Imam Rajab ini jangan Bukhari Mas. Susah Imam Rajab wah. Imam Syafi'i pada hadisnya selalu. Hai, maksudnya Bukhari Mas. Aku udah duluan. Jadi hadisnya bukan baru. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma Khalidun adapun bermal Khalid bin Walid iktabasa itu waqaf. Siapa Khalid? Maksudnya menahan, wakaf itu menahan. Waqaf adra'ahu pada beberapa baju besinya Khalid. Wa a'tudahu dan beberapa barang persiapan perangnya Khalid dan beberapa barang persiapan untuk perangnya Khalid dan beberapa barang persiapan untuk perangnya Khalid fisabilillah di jalan Allah. Ini ceritanya begini, ini kata Imam Nawawi menarik pernyataan ini. Jadi dulu sahabat itu gini, datang ke rumah Khalid minta zakat. Nah, pandangannya barang-barang yang di rumah siapa itu Khalid kayak misalkan pedang, alat perang kan itu anggapannya barang dagangan. Itu bukan dagangan kan, cuma dia minta. Terus dia lapor Rasulullah, ya Rasulullah, oh itu gimana? Saya minta zakat dia enggak ada zakatnya saya, enggak ada zakatnya. Gimana itu? Wah pelit yang pelit itu kan. Terus Nabi menerangkan, kalau itu bukan pelit, kamu yang salah. Khalid itu baju-bajunya perang itu bukan untuk dagangan, itu sudah diwakafkan. Bahkan peralatan perang yang lain ada kuda, ada hewan, itu sudah diwakafkan, itu sudah selesai. Bukan mereka, bukan dia tidak mau zakat, kamu yang salah. Nah, maksudnya dari Nabi itu menerangkan ada Khalid, baju-bajunya besi, peralatannya perang sudah diwakafkan, sehingga nggak ada zakat dan waktu wakafkan itu belum sampai apa? Belum sampai waktunya mengeluarkan zakat. Jadi kamu yang salah pemahamannya. Nah, ini maksudnya gini, barang yang diwakafkan untuk umum itu nggak ada zakatnya. Itu maksudnya. Jadi misalkan ya, sama wakaf apa untuk madrasah, untuk masjid. Jadi masjid punya wakafan apa itu nggak ada zakatnya. Zakat itu kan milik pribadi. Nah, kalau milik umum seperti wakaf itu ya nggak ada zakatnya. Maka barang wakaf itu nggak ada zakatnya. Itu maksudnya gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaqna bersedekahlah kamu semua ya perempuan walau min khuliyuna sekalipun dari perhiasan kamu semua. Falam yastasni maka tidak mengecualikan siapa Nabi sedekah fardhi pada sedekah wajib min ghaliyah dalanya sedekah fardhi. Faja'alat maka memulai al-mar'atu siapa orang perempuan tulki itu melemparkan siapa mar'ah kursoha pada anting-antingnya mar'ah, anting-antingnya wasiqobaha dan kalungnya mar'ah, walam yakusso dan tidak mengkhususkan siapa Nabi adzaba pada emas wal fidota dan perak minal arud dari arud itu barang-barang yang selain emas dan perak. Minal arudi daripada arud barang-barang yang selain emas dan perak.
Nah ini termasuk dalilnya ya. Ulama utamanya dalam mazhab Syafi'i dan termasuk yang Bukhari itu bahwa sedekah itu bisa diambil imamnya. Kali ini Nabi ketika habis sholat Id itu beliau khutbah terus ngajak siapa Bilal bin Rabah memberikan motif kepada perempuan. Kalimatnya begini, tasaddaqna, perempuan kamu harus bersedekah. Walau dari perhiasan kami semua. Nah, kalimat sedekah ini itu Nabi tidak mengkhususkan apa sedekah fardu apa sunat yang tidak. Tapi kan umum. Kalimat sedekah ini dimaknai bisa zakat. Kan gitu. Karena tidak dikhususkan apa yang wajib, apa yang sunat. Berarti kalimat sedekah ini bisa berupa zakat. Nah, waktu itu langsung perempuan mengeluarkan anting-antingnya, mengeluarkan kalungnya. Berarti bisa juga perempuan ini mengeluarkan anting-anting atau kalung. Ini statusnya bukan sedekah tapi zakat. Berarti menzakati barangnya. Yang mestinya bukan berupa kalung tapi dizakati kalung. Berarti kan qimah. Itu maknanya begitu. Nah, maknanya begitu ini. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa zakat itu boleh qimah. Walaupun secara umum tasaddaqna ini makna sedekah biasa. Secara umum. Cuman dari versi lain itu tasaddaqna kan bisa sedekah, bisa zakat. Ketika perempuan diomong Nabi, bersedekahlah kamu. Coba apa kalung? Ada kemudian apa itu anting-anting. Nah, padahal kursor dan anting-antingnya itu tidak berupa emas. Nah, berupa barang-barang yang bukan emas. Berarti kan qimah ini. Nah, qimah daripada sedekahnya atau zakatnya. Kalau dimaknai sedekah itu adalah umum. Nah, itu maksud itu. Ini pendapatnya versi kan ulama yang menyatakan bahwa zakat itu boleh berbagi qimah. Kita juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan walau menukul digunakan itu paman kami jaga ini penerangan yang menerangkan bukan Nabi Muhammad. Nah ini kan kalau Nabi Sallallahu tasaddaqna walau kan itu perkataan Nabi. Walau nah itu Nabi terus falam yastasni ini penafsirannya. Yo itu penafsirannya. Yo coba Nabi itu kan bilang tasaddaqna kan umum bilang tidak mengecualikan apakah itu sedekah fardu atau tidak. Berarti kan umum bisa juga itu sedekah pada zakat. Nah itu maknanya begitu Pak Rizal. Jadi di sini kan dipakai oleh orang yang mengatakan perhiasan itu tidak bagian daripada barang wajib zakat. Gimana? Kan perhiasan dalam bahasa ini kan tidak wajib zakat. Yang dipakai. Maksudnya yang perhiasan dipakai untuk zakatnya barang lain loh. Ini sudah jadi qimah gitu ya. Ya dalam hadis ini kan tidak menggambarkan juga di semua itu minta zakat. Bukan sifat ini. Gimana? Dalam hadis ini, ya. Nabi kan tidak mengatakan kepada perempuan-perempuan ini mereka itu terkena zakat. Ya terus tidak zakat saja. Karena spontan ini kan. Iya. Apakah yang masih ada anting itu? Nah makanya kalimatnya ada bisa sedekah bimana zakat, bisa sedekah sunah. Umumnya ulama memahami ini sedekah sunah. Bisa dong kan? Nah, cuman oleh versi yang mengatakan bahwa sedekah itu boleh qimah, coba kalimatnya Nabi tasaddaqna. Bersedekah kan mutlak, bisa zakat, bisa lainnya. Ini maksudnya. Nah, iya. Qala berkata siapa Imam Bukhari, kata sana Muhammad Ibnu Abdillah qala hadatsani Abi, qala hadatsani Sumama, Anasan radhiyallahu anhu. Itu hadasa mencintai hadis siapa Anas kepada Sumama. Anna Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kabar kirim surat siapa Bakrin lalu kepada Anas. Kirim surat alladzi pada fardu kewajiban. Alati pada farido kewajiban zakat, alati pada farido kewajiban zakat. Amaro yang perintah Allah siapa Allah Rasulullah pada utusannya Allah. Isinya ini waman balagon waman bermula barang siapa
balagot itu telah sampai sodakotuhu apa zakatnya man sampai binta makhodin pada bintu makhod. Walaisat kali tidak ada apa bintu makhod itu indau di sisi nyaman. Wa indau dan itu di sisi nyaman bintu labunin bermula bintu labun. Fa inna maka sunya bintu labun itu tukbalu diterima apa bintu labun minggu dari man. Wa yu'ti dan memberi hi padaman al musaddiqu siapa orang yang mengambil zakat. Siapa orang yang mengambil zakat isrina pada 20 dirhaman apanya dirhamnya ausata ini atau 2 kambing. Fa'ilam yakun maka apabila tidak ada itu indau di sisinya man bintu makhodin apa bintu makhod ala wajiyah kali menurut aturannya zakat atau sodako kali menurut aturannya sodako wa indau dan itu di sisi nyaman ibnu labunin bermula ibnu labun fa inna manusia ibnu labun itu yukbalu diterima apa ibnu labun minggu dari man walaisa dan tidak ada itu ma'ahu bersama minggu dari man syai'un apa sesuatu syai'un apa sesuatu. Nah ini lagi dasarnya boleh mengambil timah. Jadi kata Abu Bakar itu kirim surat pada Anas tentang kewajiban zakat hewan yang telah diceritakan Rasulullah yang telah Allah kepada Rasulnya. Jadi gini, waman balagot sodakotuhu binta makot. Siapa yang punya zakat unta kan yang mestinya yang dikeluarkan itu bintu makhod, yang dikeluarkan bintu makhod. Kemudian dia tidak punya bintu makhod, punyanya bintu labun, maka bintu labun diterima. Kemudian orang yang punya zakat itu harus mengembalikan 20 dirham atau 2 kambing. Jadi gini, ada orang itu sudah wajib zakat, katakan zakat unta, itu wajibnya mengeluarkan bintu makhod. Bintu makhod itu unta yang genap, bintu kan unta perempuan, bintu kan unta perempuan yang sudah genap umur 1 tahun masuk 2 tahun, itu bintu makhod. Kemudian dia bintu makhod nggak ada, adanya bintu labun. Bintu labun itu lebih tinggi, 2 masuk 3. Kalau bintu makhod umur 1 masuk 2. Nah dia nggak punya itu, punyanya bintu labun umur 2 masuk 3, berarti kan lebih tinggi. Nah seperti ini orang yang katakan disuruh untuk ngurus zakat itu gampangan pada nyusui, mengembalikan. Nah mengembalikan karena yang diberikan itu lebih tinggi. Mestinya dia wajib zakat itu unta yang umur 1 masuk 2. Ini yang dikasih kan 2 masuk 3, berarti kan kegedean. Termasuk kegedeannya kelebihan. Maka musaddiq orang yang disuruh untuk ngurus zakat, katakan ada zakat itu harus memberinya kembali nilainya 20 dirham atau 2 kambing. Susu nih maksudnya. Nah, berarti ini kan boleh timah. Nah, boleh susu timah. Nah, sekarang lagi ada orang yang mestinya wajib zakatnya bintu makhod, tapi nggak punya, dia punya bintu labun. Nah, ada orang zakatnya misalkan bintu makhod. Bintu makhod itu tadi 1 masuk 2 tahun.
Fa ilam yakun indah bintu makhot, punyanya ibnu labun. Ibnu labun itu laki-laki. Laki-laki unta yang sudah umur 2 tahun masuk 3. Dalam unta zakat itu lebih tinggi nilainya perempuan. Nah, daripada laki. Bintu makhot yang 1 masuk 2. Kan? Terus ibnu labun unta laki 2 masuk 3. Nah, segi umurnya menang ibnu labun, segi nilai perempuan dan laki-lakinya menang bintu makhot. Berarti pas. Maka di sini kalimatnya laisa ma'hu syai'un, enggak usah apa-apa bro, pas. Nah, bisa dipaham maksudnya kan? Jadi enggak susul kalau jawab pas. Pas maksudnya ngono, enggak susul. Enggak pakai susu, pas itu. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, apa? Iya, gimana lagi? Jadi kerto itu. Qala Imam Bukhari hadatsana Mu'ammar hadatsana Ismail an Ayyub atau Ibnu Abi Rabah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu asyhadu bersaksi siapa saya Ibnu Abbas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusolliya sungguh salat siapa Rasulullah qabla khutbah sebelumnya khutbah. Aku bersaksi Nabi itu salat itu sebelum khutbah. Jadi dulu baru apa khutbah. Faro'a maka melihat siapa Nabi, siapa Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Yusmi belum memberi pendengaran siapa Rasulullah Anisa. Waktu itu Nabi tahu, perempuan ini khutbahnya belum dengar, waktu itu belum ada pengeras kan, belum ada pengeras. Fa'ata maka datang siapa Rasulullah Huna pada Nisa. Wa ma'ahu kali itu bersama Rasulullah Bilalun bermula Bilal. Nasiro Saubi kali membentangkan pakaian Bilal. Nah ini boleh kan? Kalau zaman Nabi itu kan pakaian, bentakan, terus kan pedus, bersalah. Nah, ya, ketika minta apa? Nah, ini dalilnya ini. Bahwa aldo maka beri mau ido siapa Nabi Huna pada Nisa wa amara perintah siapa Rasul pada Nisa ayat tasodakna ayat tasodakna dengan hendaknya bersedekah siapa Nisa. Baca alat maka memulai almaratu siapa orang perempuan tulqi itu meletakkan jamar'an wa asar Abu Ayub siapa Ayub ila udhuni nanti kepada telinganya Ayub wa ila khalqi tenggorokannya Ayub. Maksudnya perempuan ini meletakkan anting-antingnya. Nah ini bisa udhuni kan wa ila dari kalungnya. Nah ini tadi secara umum bahwa ini adalah sedekah biasa. Tapi tadi dimaknai kalimat sedekah itu umum. Nah diartikan bisa zakat. Bab la yusma'u tidak dikumpulkan. La yusma'u tidak boleh dikumpulkan. Apa baina mutafariqin antara hewan yang berpisah wala yufraqu dan tidak boleh dipisah apa baina mustami'in antara hewan atau perkara yang kumpul. Wa yudkaru dan disebutkan ansalimin dari salim babu la yusma'u kemudian menerangkan tidak dikumpulkan apa baina mutafariqin antara perkara yang bisa katakan hewan wala yufarraqu dan tidak boleh dipisahkan apa baina mustami'in antara perkara atau hewan yang kumpul. Wa yudkaru dan disebutkan ansalimin an ibnu radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa misluhu seperti hadis yang lafadznya di dalam tarjamah dalam bab itu. Misluhu apa seperti hadis yang lafadznya seperti tarjamah. Apa hadis yang lafadznya tarjamah itu babul la yusma'u itu maksud tarjamah itu. Qala berkata Imam Bukhari kata sana Muhammad ibnu Abdullah Al-Ansori. Qala Muhammad hadasani Abi qala Abi hadasani Sumamah ana Asar radhiyallahu anhu itu hadasa menceritakan hadis siapa Anas pada Sumamah anak Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kata bagirim surat Abu Bakar kepada Anas berikan alladhi pada kewajiban zakat alat itu pada kewajiban zakat farad yang berbukan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yusma'u dan tidak boleh dikumpulkan apa baina mutafariqin antara hayawan yang bisa hayawan misalnya ini wala yufarraqu dan tidak boleh dipisahkan apa baina mustami antara perkara yang berkumpul khosyata sodaqoti karena takut sodaqo ini sama-sama kita pahami.
Jadi namanya manusia ya. Jadi kan babnya gini, yang pisah itu jangan dikumpulkan, yang kumpul jangan dipisahkan. Sing kumpul ya jadi pisah, kumpul kan. Nah, sing pisah itu kumpul. Jadi ini gini, jadi Abu Bakar ini kirim surat kepada Anas tentang kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang isinya yang pisah jangan dikumpulkan, yang kumpul jangan dipisahkan karena khawatir zakat. Jadi mana gini, misalkan Pak Rojab ini fungsi dengan Pak Sofikin, fungsi kambing kan ya, fungsi apa kan? Kambing dengan Pak Sofikin. Nah, Pak Rojab punya 40, Pak Sofikin punya 40 fungsi, kan? Kemudian ketika sudah kan 40 kan sudah satu nisab, kambing itu misalnya kan 40 ya, 40 kan. Terus 1 tahun, berarti kan wajib zakat. Ya kan wajib zakat. Ini la yujma'u wala apa? La yujma'u baina mutafariqin. Wala yufraqu baina mustami'in, yang sudah kumpul, ini kumpul. Ini jangan dipisahkan. Maknanya gini, kalau 80 itu zakatnya kan 1. Kan? Jangan dipisahkan. Kita kalau dipisahkan, kalau 40 malah 2, ini 1. Kalau kumpul 80 kan hanya 1. Jadi paham misalnya? Saya ulang lagi. Namanya kan apa? KB itu misalnya kan 40 ya. 40. KB kan kemudian wajib lagi zakat itu 121 kan jauh. Berarti 40 sampai 80 100 kan belum. Sampai 100 kan jauh. Nah, sama dia juga ini fungsi kan bikin kecil dulu. Nah, misalkan 20 sampai 20 fungsi. Dan kambingnya ini nggak bisa dibedakan dengan fungsi. Kalau ketika zakat itu kan kena 1. Tapi kalau sama pisahkan sendiri 20 kan nggak 1 pisau. Ini itu orang sing kumpul itu ojo dipisahkan, ya sudah keluarkan 1. Jangan rela. Wah, kita bisa, aku tahu dia kan zakat. Udah maksudnya kita bisa bayar, jangan, tidak boleh. Ini maksudnya. Nah, jadi jangan kuatir zakatnya kan. Kalau 20 tadi dulu baru jangan. Ya kan? Nah, nanti kan. Sekarang kalau sama punya 40, kalau dikumpulkan dan sudah mencapai zakat kolnya, itu zakatnya kan hanya 180. Cuma kalau dipisah kan 2, 1. Ya kan? Nah, jadi sudah yang ada itu saja. Ada untungnya yang nasib, masalah gini kan, ada ruginya sudah. Jadi kumpul ini kadang yang membawa nasib rugi untuk bisnis saja, juga untung. Cuma kalau 20, kalau nggak dikumpulkan satu-satu kan tidak wajib zakat. Berhubung sepupukan jadi 1, rawat jadi 1 nggak bisa dibedakan ini kan, otomatis wajib zakat 1. Nah, padahal kalau 20 nggak wajib zakat. Kan sekarang kalau 40 kalau dipisahkan zakat dewek. Kalau kumpulkan 80 baru 1, berarti kan statusnya setengah. Separuh ya kan. Nah, itu maksudnya tujuannya baik. Oh, tujuannya baik. Baik. Supaya saya ini kasus di desa itu kan orang mengerjakan sawah itu. Itu kadang-kadang dia mengerjakan sawah orang dan ini bagi hasil. Bagi hasil. Ini siapa yang dikenakan zakatnya? Kalau bagi hasil berarti kan kongsi. Sudah dikeluarkan zakatnya dulu, ambil kan sampai kongsi itu kan. Itu baru yang ada sirka. Tapi kan sirka. Dia gini, bagian itu kan sudah panen, lagi di sawahnya, lagi petak. Pakaiannya juga di. Jadi sawah itu petak ya, di sepakat kan, dan dibelah tuh, baru sebelah itu yang Oh, jangan kumpul dah. Ya berarti jangan masing-masing. Orang tadi. Ya masing-masing. Sebelum panen ya itu kan dilakukan masing-masing. Ya, Karena bisa. Terus begini, Bang. Dia Pak ini kan cara ya. Jadi yang namanya kumpul itu bisa untung, bisa rugi, ya kan? Bisa kadang-kadang untung sebelah, rugi sebelah. Gimana misalkan gini, Pak Rojab punya 40, Pak Sudikin punya 20. Nah, ketika sudah mencapai itu sudah satu nisab ya. Terus sudah waktunya zakat, sudah kol. Kan mengeluarkan yang satu. Satu ini otomatis dibagi 2, cuman beda
karena yang 40 Pak Rojab 2/3. Yang Pak Sudikin 1/3 dari satu kambing. Padahal kalau Pak Sudikin sendirian kan belum wajib kayak 20. Saya maksudnya, nah Pak Rojab untung. Mestinya satu kambing sendirian karena gabung hanya 2/3 dari nilai kambing. Jadi Pak maksudnya kan? Jadi dibolak-balik kayak gitu. Bisa sama menguntungkan, bisa ada yang rugi sebelah. Nah, makanya kata Nabi, yang bisa ya jangan dikumpulkan, yang kumpul jangan dipisahkan karena hanya takut sodako. Wah ini Pak Rojab kata Pak Sudikin, sebenarnya bisa dekat, tapi kita tidak pisahkan aja. Aman ini kata zakat. Nah, itu jangan, itu waduh nggak bisa kan. Ketika waktu zakat ya itu kan nggak enak. Nah, seandainya saya pemisahan itu bukan karena zakat, itu tetap kena zakat. Ya sama tinggal berapa nanti pilih sampai. Kalau ada satu usut kena zakat. Itu tetap dihitung haulnya ya. Iya. Nah sekarang begini, ini yang perlu dipahami. Ini bahasa ini suatu yang sifatnya kongsi. Kalau sampai punya kambing yang 2 tempat, seperti gini, Pak Rojab punya kambing di sini 20, di sini 3 sana 20. Nah, ini karena milik Pak Rojab secara satu orang. Ini ketika zakat dan sudah memenuhi syarat, sudah kol, kan? Salah satu nisab dan kol. Ini digabung, tetap wajib zakat satu. Nggak bisa, usaha itu 20 enggak boleh. Hanya apa ya? Ini separuh. 20 kalau zakat nggak bisa, Pak Rojab, nggak bisa. Ini atas nama istri yang satu. Karena nama bisa. Wah, itu yang lain dengan. Jadi ada atas nama miliknya istrimu, kalau miliknya, kalau milik satu orang nggak ada mereka di depan. Tapi ada juga dalam. Jadi dia kan punya emas. Ketika mau sampai kaum, dijualnya dibuangkan atau dijadikannya hiasan. Yang sering itu ya dijualnya kan sudah berbeda wujud nih. Tadi emas. Iya, baik. Itu namanya Kali. Ini ilmu korun. terus gini, misalkan Pak Rojab ya, di sini punya 40, Pak Rojab ya, di sana punya 40. Ya, nah, ini karena milik pribadi, ya dikumpulkan dari 80, berarti zakatnya 1, bukan kok sini 1, salah satu bukan Pak Rojab. Jadi paham? Karena milik satu orang. Yang bahasa di hadis ini milik sirka. Jadi paham kan? Nah, terus begini, ini zakat hewan ya, yang perlu dipahami itu begini. Sedetail ini, serumit ini orang melakukan zakat, tapi kalau masih tidak dipatuhi itu pasti balak yang luar biasa. Karena gini, katakan kambing itu mulai zakatnya, mulai nisabnya awal itu kan 40. Jadi kita mulai punya 40 itu baru ngitung nisabnya. Bukan kok berarti gini, misalkan kita awal modal 10 kambing, Sawal modal 10, terus naik sampai Rojab 40. Itu ngitungnya bukan mulai bulan Sawal, tidak, ya mulai 40 ini. Itu baru menghitung nisab. Kolnya baru gitu. Kol dari 40. Iya dari 40 itu. Nah, 40 lagi berarti kan sampai Rojab. Ini berarti sampai Rojab lagi itu harus utuh 40 bahkan lebih. Kalau di tengah-tengah ini mengalami kurang 40, putus kolnya. Ulang mulai awal lagi. Aman. Nah, sampai kayak itu masih kan ketatnya orang mengeluarkan zakat, kok masih tidak mau dikelah, udah mau zakat dijual kan, sehingga kurang 40 zakat kambing, itu Tuhan mesti marah. Ya nah, itu yang bagus. Tapi kalau misalnya berkurang kemudian tersambung, misalnya satu hilang apakah mati atau apa, ini langsung lahir. Ya mulai lagi 40. Tahu-tahu satu ini tak mati, kalau dipotong 4 putus yang sudah 8 hari berarti putus kolnya. Nah, tambah lagi kenapa tuh dihitung lagi mulai awal lagi. Nah, gitu. Makanya ada orang kalau sampai zakat ternak itu berarti ternaknya banyak. Iya enggak kan? Kalau pas-pasan kayak susah ini kan, susah ini kan. Bisa dipaham maksudnya Pak? Nah inilah kalau sempat sekian detik mati lahir detik. Ya walaupun kan pernah mengalami fatrot. Tapi kalau kayak lahir, Iya. terus mati. Pokoknya tidak ada selang yang kurang. Walau gampangannya lah mengalami 40 ya. Sudah 8 bulan, berarti kan 4 bulan lagi kan zakat. Itu
mati satu, besoknya lahir lagi atau nanti lahir lagi, berarti pernah kali lipat. Nah, kecuali itu sebenarnya kecuali kalau orangnya tegak, biarlah walaupun sudah putus, tapi tetap saya zakati, nanti toh nanti juga tidak ada. Kecuali kalau pemiliknya itu apa? Ridho, itu mah bagus. Itu maksudnya sudah kon ya? Apa? Maksudnya sudah kon. Ya enggak, sudah kok. Tapi artinya dia mestinya kan enggak wajib aja, tapi keluarkan itu bagus. Tapi tidak mesti kambing yang dari hitungan pertama tadi sampai terakhir. Nah itu. Tidak mesti. Makanya tak mesti. Makanya rata-rata kalau orang mengeluarkan zakat, kamu itu ternak itu jarang. Jarang mesti jarang. Cuma kambing saja kan 40 mulai awal gitu usuknya. Ya kan gini, awal 40 nih, berjalan sebulan, lahir 141. Ya terus. Kemudian yang satu mati. Mati. Berarti itu terus. Masih kurang 40, masih lanjut asal tidak kurang dari Nggak itu. minimal isor. Nambah dulu baru ada yang Yo, nambah dulu. Tetap itu. Nambah 2, atau mati 2 kan sampai 40. Nah ini udah lanjut terus. Tapi pernah mengalami kurang dari 40. Kambing ini kan itu ulang awal lagi. Makanya secara umum tengoklah di sana kita sepanjang Pak hidup kan ya kan orang-orang zakat unta katakan kalau sapi atau kambing selangka itu mana sih mati jual soalnya langka itu babu ma'ai hada babu bab menerangkan barang karena yang ada apa minal kholito ini itu dari dua orang yang campur aduk. Fa inna maka sunya kholito ini itu yang tarojaani itu kembali siapa ini baik auma antara kholito ini bisa wiyati dengan sama. Ini maksudnya begini, ada dua orang yang kongsi. Kayak tadi Pak Rojab punya kambing 40 sampai 20. Nah, terus sudah kongsi lah. Nilainya Pak Rojab itu kambingnya 40 sampai 20. Terus sudah benar 1 tahun. Tuh kan? Berarti ketika nguang kan 60 itu kan uang satu kambing. Karena milik Pak Rojab ini yang 40 sampai ke 20, berarti nilai Pak Rojab itu 2/3. Dari satu kambing yang sampai hanya 1/3. Itu maksudnya ya tarojani baik habis bisawiyah. Jadi sampai nggak kalah. Pak Rojab ini kok sepatu 2, gila saya. Bisa lebih tinggi. Siapa mengatakan? Kalau saya tergantung saya, jadi menteri dekat aku mendekat kamu. Apa bagus sampai nanti Pak Sedikit berdakwah. Iyalah. Padahal mestinya Pak Sedikit kan belum wajib karena baru 20. Ya kasih sama sedikit. Tapi kalau bagi dua, wah itu cari ribut itu harusnya. Kalau dari kairan bisa ribut. Ini kan sekongkol ini. Sekongkol. Ini saja zakatnya nggak dikit. Itu bisa bertinju, bisa putar itu. Waqala berkata Atun atau Mataus, idza alima apabila tahu al-kholitoni siapa dua orang yang mencampur amwalahuma pada beberapa hartanya kholitoni, fala yusma'u maka tidak dikumpulkan maluhuma apa hartanya kholitoni. Inilah yang dibuat syarat bahwa kholitoni itu dua hartanya enggak bisa dibedakan, ada perhatikan. Apalagi kalau kongsinya awalnya bukan duit, tidak kan bukan duit itu bukan kambing. Nah, maka kata Taus dan Ato, kalau hartanya itu ada sekatnya, fala yusma'a maluma, jangan dikumpulkan ke zakat. Ketika zakat jangan dikumpulkan. Itu maknanya yang bisa jangan dikumpulkan. Itu maksud itu. Kata di sawah kan sudah ada sekatnya, sudah kan beda-beda. Makanya syaratnya di kitab fikih itu kan harus campur, ini nggak bisa dibedakan mana kambing saya mana kambing dia. Waqala Sufyan, ini mungkin senangannya ini Pak Jomnya apa? Wala tajibu dan tidak layak tajibu. Ini satu kitab itu la tajibu karena original zakat. Wala tajibu dan tidak wajib apa zakat. Aifir kholita ini dalam dua orang yang bercampur. Kata yatima sehingga sempurna, lihada bagi isaksun arbauna 40 syatan apanya kambingnya. Walihada dan bagi ini akhor orang lain atau saksun akhor arbauna apa 40 syatan apanya kambingnya. Nah ini kata Sufyan Sauri
Dan ini mazhabnya termasuk mazhab Hanafi. Yang namanya kholito ini itu tidak wajib zakat kalau kedua belah pihak ini tidak sempurna 40 kambing. Pak Rojab punya 40. Berarti kan sudah sama-sama apa? Satu nisab. Kalau baru 30, oh nggak wajib zakat. Walaupun totalnya sudah 60. Siapa kalian? Nah, itu Imam Asy'ari begitu. Jadi ketika silka itu sudah sama-sama satu nisabnya, terus campur. Nah, itu baru wajib zakat. Cuman zakatnya seperti harta satu orang. Kalau Imam Bukhari kata sana Muhammad ibnu Abdillah, kalau hadasani Abi, hadasani Sumama, anak Anasan itu hadasa mencetai hadis siapa Anas? Pada Sumama anak Abu Bakrin radhiyallahu anhu itu kata Bakirin surat siapa Bakrin anhu pada Anas. Alati isinya alati pada kewajiban zakat faradhi yang berbukan siapa Rasulullah SAW. Wama bermula barang karena yang ada apama itu minal kholito ini dari dua orang yang sirka yang bercampur. Fa'innauma maka sesungguhnya kholito ini itu yataroja'ani itu kembali siapa kholito ini bainahuma kembalinya bisa lihat dengan sama maknya tuh di presentasinya itu. Jadi kan supaya nggak ada yang diberikan. Berapa ya Ustaz? 4. Sempat. Babu zakat ibil wallahu a'lam. Al-Fatihah. Saya ngaji 2 jam saja kadang lama-lama itu konsennya nggak capek gitu. Jadi kadang lidah ini nggak nyambung dengan